Oke guys, jadi gimana nih project terbaru kita? Well, bentar dulu ya, soalnya kita masih tunggu Kak Agung, ya kan? Sebentar kalau Kak Agung udah datang, terus ada Kak Ito juga di sini. Jadi kita bakalan bahas tentang program-program terbaru yang bakalan kita plan untuk kedepannya nih, ya. Jadi kita tunggu dulu nih Kak Agung, dari tadi udah WA tapi belum jawab-jawab juga. Gimana ya? Wah, itu Kak Agung. Oh itu Kak Agung. Gum! Gum! Sorry gua telat guys. It's okay, nggak apa-apa. Happy New Year buat kita semua. Happy New Year juga. Well, udah pada kumpul semua nih. Ada Tika ya di sini ya. Aduh, lama tidak jumpa. Harus beres jalan-jalan. Yoi, tapi kemarin tuh kayaknya dia berjemur gelap ya, tapi sekarang kok cerah ya. Jadi rahasianya apa nih? Rahasianya, aku tuh pakai ini Kak, Scarlett. Oh, Scarlett. Jadi Scarlett ini mengandung glutathione dan juga vitamin E yang bagus untuk melembabkan dan juga mencerahkan kulit. Iya loh. Jadi kita tinggal aplikasiin aja. Gokil. Gampang banget. Nah, lihat beda banget kan? Iya loh. Cerah ya? Iya, yang berarti satu tuh- ini bisa untuk cowok. Bisa dong. Aku juga pakai kok soalnya. Kali juga pakai. Ih, nggak bilang-bilang ya. Jadi selama ini aku pakai ini kok. Jadi kalau Tika baru kasih tahu rahasia dia, ternyata rahasia kita sama. Oh ya. Dan Scarlett ini bagusnya tuh bukan cuma body lotion aja, tapi ada juga. Oh, ada sabun gitu. Iya, jadi ada sabunnya. Oh, wow. Kalau Tika pakai yang apa tuh? Kalau aku pakai tuh yang- pakai warna yang kayak gini, warna kuning dia, freshly. Aku pink girl, jadi pink semua. Freshly gitu, freshly. Terus kamu pakai yang Jolie ya? Yes, ini yang Jolie. Oh, ini kalau ini sabunnya ya. Ini Terus sabunnya. ada hand body. Jadi kita pakainya biasanya tuh body scrub dulu, kita ada body scrub scrub. dulu, terus baru pakai ini. Oh, Dan ada body akhirnya scrubnya kita juga? pakai Iya. lotionnya. Dan ini semua aman untuk cowok bisa ya? Cowok, cewek bisa. Oh, Body Sama scrub. pakai. bisa. Iya, body scrub. Langsung dapat manfaatnya juga. Oh, nice. Ini body scrubnya. Gokil. Pantes ya kalian pada cerah-cerah ya. Walaupun jalan kena matahari. Ini rahasianya. Baiklah. Tapi gue boleh minta nggak? Boleh Beli nih. dong. Cinta mulu beli dong. Cobain lah dikit Oh, kalau lotionnya doang. Udah dong. Iya kan, nanti gua beli, Bos. Ini Tika punya lotionnya. Andi punya di rumah. Oh gitu. Padahal gua mau simpan satu tuh. Itu nggak mau nih. Boleh lah. Gokil. Iya loh, langsung cerah banget gitu ya. Beda loh, yang ini hitam banget nih. Udah ya, aku simpen soalnya ini. Yang ini hitam banget nih. Ini mantep Iya nih. kan? Gokil. Pantes ya, ini rahasia tim BNS jalan-jalan ya. Wangi juga. Aromnya enak loh. Ya. Gokil. Yo, anyway kita bakalan bahas nih. Oh iya, sorry. Oke, ya ini cuma gambar. Allah, lihat-lihat aku kayak gitu. Hah? Jadi makan apa? Lu? Ya Allah, lu ya ampun, 2 digit gitu ya. Saya rela-relain untuk berhenti. Tapi- Diam dulu, belum saya masih berbicara ya. Saya masih berbicara Anda ya. Welcome back to BBC Balmonoso Battle Club. Iya, dan hari ini saya Rifani, host kesayangan kalian pastinya, dengan bangga ya menemani kalian selama beberapa jam ke depan. Wih, jam lama banget gitu kan ya. Karena saking serunya judul kita hari ini atau materi yang akan kita perdebatkan hari ini di Battle Club. Nah, seperti biasa teman-teman, kita akan menghadirkan 2 narasumber yang akan berbagi POV mereka masing-masing tentang judul yang akan kita lemparkan sebentar. So, biar tidak berlama-lama lagi, karena hari ini tema kita cukup menarik, yaitu apakah profesi sebagai selebgram atau influencer ini adalah profesi yang menjanjikan atau bisa dijadikan pekerjaan utama? Apakah mereka akan memilih pro atau kontra? Kita nggak tahu. So, langsung aja kita kenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita.
Di sebelah kiri aku udah ada Kak Fonso dan juga Kak Rara. Halo semuanya. Hai, Swadhiha. Apa kabar nih berdua? Puji Tuhan luar biasa baik. Baik banget. Terpancar gitu ya. Auranya terpancar. Oke, Secara langsung aura aja. terpancar. Oh ih banget. Kita mau kenalan satu-satu dulu nih. Langsung aja dari Kak Fonso. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fonso. Saya usianya 27 tahun. Kesibukan sehari-hari bekerja di pegawai kantoran dan juga sebagai news anchor. Mungkin itu saja Kak Fani. Wah, luar biasa, dari suaranya langsung kelihatan news anchor. Para pemirsa gitu. Iya betul. Dan berikutnya langsung aja Kak Rara. Hai, saya Randi Adnan Adu, tapi biasa dipanggil Rara Anastasia ya. Oh my god. Rara Enggak ada Rara. Rara, saya seorang content creator. Usia saya saat ini masih 30 tahun. Still young. Still young. Still young. Masih muda. Gitu kan. Mungkin itu aja perkenalan dari saya, Fun. Oh, luar biasa resmi banget ya. Mungkin karena ada news anchor di sini. Jangan menyalahkan news anchor di sini kalau sifatnya resmi. Oke, luar biasa. Dan Kak Fonso juga Kak Rara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di BBC atau BNS Battle Club ini kita akan memperdebatkan. Tapi bukan untuk berantem ya Kak ya? Iya. Bukan untuk berantem ya? Wow. Nah, untuk Dia kita- pikir. Untuk kita cari tahu siapa yang akan ada di tim pro dan kontra nih, Oke. aku mau lemparin satu pertanyaan dulu nih. Menurut kalian berdua, apakah profesi selebgram atau influencer itu adalah profesi yang menjanjikan atau layak dijadikan pekerjaan utama nih? Siapa mau duluan? Mungkin yang paling muda dulu. Iya, yang paling muda. Boleh. Sis B ada luar. Sis B. Kalau Rara sih ya, profesi sebagai seorang influencer atau selebgram itu bagi saya sangat menjanjikan dan sangat-sangat membuat hidup saya berubah untuk saat ini ya. Oke. That's the point. Cuan, gitu ya. All about Kok nggak you. bunyi Kak? Gitu say. Jadi kalau menurut saya sih menjanjikan banget ya, dan itu bisa dijadikan pekerjaan tetap bagi saya. Oke, and then how about you? Kalau dari saya pribadi, untuk menjadi seorang influencer itu, untuk menjadi pekerjaan utama itu kayaknya agak sedikit-sedikit ini ya. Soalnya untuk di bagian entertain ini kan ada pasang surut dan lain sebagainya. Jadi hati-hati untuk menjadi seorang influencer. Gimana nih, semakin seru ya buat kalian semua. Dan berarti dari sini aja kita udah tahu ya teman-teman bahwa yang di tim pro adalah Kak Rara dan di tim kontra ada Kak Alfonso. Dan ini yang berbeda dari channel YouTube kita, karena untuk masuk ke sesi berikut ketika memperdebatkan pembahasan ini, mereka akan berganti kostum ke pro dan kontra. Penasaran seperti apa? Yang pastinya harus tonton sampai selesai. Welcome back to BBC BNS Battle Club. Dan di sini udah ada Kak Fonso dan Kak Rara dalam balutan, balutan ya. Dua baju yang menandakan posisi apa mereka sekarang, yaitu tim pro dan tim Kontra tentunya. Tepuk tangan dong biar lebih semangat. Ya. Nah, bahas-bahas soal selebgram itu pekerjaan yang menjanjikan. Nah, tadi dari baju aja udah kelihatan ya kalau Kak Rara ya benar-benar menjanjikan. Kalau Kak Fonso belum tentu menjanjikan. Ini yang jadi pertanyaan banyak orang juga sih sebenarnya ya. Tapi sebelum itu boleh saya mau lihat wajah-wajah pro kontra kalau mau persiapan debat. Ya, vibes-nya mulai kelihatan ya. Oke, so ini yang jadi hal yang paling bikin penasaran netizen nih. Kira-kira berapa sih income dari para selebgram atau influencer ini sehingga profesi itu harus jadi profesi utama gitu? Siapa? Hey, oh my god. Untuk saya saja, kalian harus tahu, cuannya gede banget tiap bulan, ya ampun. Makanya saya rela-relain untuk berhenti. Diam dulu, belum saya masih berbicara ya. Saya masih berbicara Anda ya.
Oke. Wow. Kalau saya, kenapa? Oke. Itu menjanjikan bagi saya rela-relain untuk berhenti dari pekerjaan saya sebelumnya untuk menjadi orang seperti saat ini atau mau dibilang selebgram ya. Kenapa tuh? Kenapa? Karena cuannya menjanjikan saya, sayang. Oke. Ya ampun, 20 digit, 2 digit gitu lah. Hey! 20 digit. Enggak 2 digit, say. 2 2 digit. digit. 2 digit ke atas gitu, say. Oh, 2 digit itu udah paling menjanjikan ya versi seorang selebgram. Itu sih kalau aku boros sih, kalau nggak boros ya kalau ditabung ya ampun. 2 juta aman. Apa sih? Aman Nggak gak sih 2 juta? penting. Aman gak sih 2 juta? Bukan 2 juta, say. Digit. Enak ya, enak memancing gitu. Oke, talk about digit. Digit itu memang mungkin bisa mempengaruhi, tapi sekarang seperti yang Beta bilang pada awal tadi, tidak terlalu menjanjikan itu karena influencer ini seperti halayaknya selebriti, ada naik turunnya. Naik turun, Kalau ya kan? tidak bisa menyimpan segala sesuatu dengan baik atau mengakomodasi uang itu dengan baik, maka lu shalom. Iya makanya sebagai seorang selebgram ya saya memang harus menjaga itu supaya saya bisa bersinar. Harus tetap ya, jangan seperti jadi tergantung kembali ke dirinya mereka masing-masing, tergantung kepada orangnya aja. Mau hambur nggak, mau simpan nggak. Kalau Rara tipe orangnya sih save money ya. Jadi kalau ke depan mah Rara, I'm ready gitu. Oke, tadi kan untuk Rara itu save money. Karena Rara kalau tanggapan untuk orang yang biasa hambur love dengan dapat uang begitu. Ih, ngeri Karena betul, coba. Kak. Influencer itu kan menginfluence orang. Jadi kalau misalnya harus ada dua sisi dong. Harus ada dua sisi. Kalau misalnya influence yang bisa save money gimana, yang pendapat Kara bagi yang bisa save money itu kemana coba? Maksudnya gini loh, kembali ke pribadi kita masing-masing ya. Ini kan ditanyain soal Rara sama Alfonso ya. Dia kontra dan saya pro. Pekerjaan saya sebagai seorang influencer atau sebagai seorang selebgram itu menjanjikan. Karena saya rasa gini, satu, hal yang saya dapatkan ketika saya menjadi orang seperti ini adalah saya bisa membantu banyak orang di luar sana. Dua, saya mendapatkan income tambahan di luar dari sebelum-sebelumnya saya mungkin bekerja dengan waktu yang lama baru saya bisa mendapatkan uang yang banyak. Saat ini harus pakai 1 kali 24 jam dulu baru dapat saat segitu. ini oh my god, cuan tuh datang dengan sendirinya, say. Gitu loh, Beb. Gitu. So, talk about 2 digit nih, talk about 2 digit. Apakah 2 digit itu sanggup memenuhi kebutuhan sebulan misalnya? Gini Mbak, kalau 2 digit itu ya, itu dari biaya kayak mungkin dari Instagram saya seperti endorse, PP, itu di luar saya sebagai seorang YouTuber lagi, Mbak. Oh, jadi ternyata masih ada gitu, Masih ada. Halo, Sai. Hai. Masih ada. Menjanjikan loh, Beb. Menjanjikan. Memang sedikit menjanjikan sih Kak Fani, tapi Oke. yang perlu teman-teman yang perlu saya tekankan itu adalah bagaimana sih kita mengelola kita punya keuangan, karena di bagian influencer ini yang Beta takutkan itu adalah pasang surut gitu loh. Karena ke depan itu anak-anak muda yang istilahnya berprestasi itu kan banyak, yang lebih kece, lebih istilahnya lebih dilihat. Nah, Iya, menurut Kak benar. Alfonso sendiri 2 digit itu sanggup memenuhi kebutuhan nggak sih? Automatically Kak pasti Alfonso sanggup. sebagai, Pasti news sanggup. anchor, istilahnya kerja kantoran lah. Iya. 2 digit itu masih masuk nggak sih? Masuk dong Kak. Maksudnya untuk biaya pendapatan dari daerah di sini saja untuk 2 digit itu ya lumayan. Oke. Ya gini ya, Rara nyambung dari tidak si mau kontra kalah, ini. tidak mau kalah. Gini loh, tergantung dari siapa dia. Siapa sih selebgramnya? Siapa sih selebgramnya dia, Bisa gitu loh. kelola uang atau tidak? Iya, kalau Rara, Makanya seperti yang Be bilang tadi tuh Kak, bisa kelola uang atau sonde. saya belum mengizinkan Anda untuk berbicara. Ini saya untuk berbicara sekarang. Kamu diam dulu ya, jangan macam-macam. Iya BA. Oh, langsung gitu ya. Jadi gini, kalau menurut Beta, ini tergantung orangnya gitu loh. Lu bisa save money atau tidak, lu bisa simpan itu uang untuk kehidupan lu ke depan. Memang betul seperti yang Alfonso bilang, seperti yang dia bilang kalau ini barang nih pasang surut apa segala macam, tapi tergantung orangnya.
lu pun tingkat kreativitas sampai mana gitu loh. Oke. Beta rasa kalau Beta sudah berusaha semaksimal mungkin dan Beta yakin kalau Beta akan bisa gitu loh, dan didukung dengan uang yang Beta simpan, save money gitu loh. Oke. Nah, menurut Beta sih gitu sih. Kalau bahas soal selebgram ini menjanjikan ya, nah tadi kata Kak Afonso nih ada pasang surutnya ya, Benar. ada pasang surutnya, Ada ada pasang surut. naik, ada turunnya, ada kapan dia, boleh minum dulu ya maksudnya. Ya, Saya kontra, ada tapi saya tidak terlalu berkeringat di sini. menggebu-gebu soalnya gitu kan ya. Memang pro di mana-mana selalu menggebu-gebu sih. Iya betul. Karena gini ya, kadang-kadang kita nggak tahu nih kapan si selebgram ini atau influencer ini bakal bertahan. Nah, menurut kakak berdua, apakah profesi ini adalah profesi jangka panjang gitu, atau hanya karena mungkin musim sekarang di industri kreatif makanya selebgram dan influencer tuh kayak mewabah gitu. Boleh tuh. I give you Oke, time. kalau misalnya untuk jangka waktu tergantung dari kreativitas sebenarnya, tergantung dari kreativitas. Kalau misalnya ketong sampai kreativitas, berarti ya sudah kita bakal stuck di situ saja, karena yang kedepannya itu bakal ada orang yang lebih mengerti zaman, lebih mengerti pasar, otomatis kreatif ya harus lebih kreatif, lebih mengerti pasar. Itu adalah tujuan utama seorang influencer atau misalnya seorang yang menjual suatu branding. Oke, kalau menurut saya di zaman sekarang ya, Rara, saya harus tekankan lagi. Semua orang malas untuk namanya nonton TV. Malas untuk nonton TV. Iya, itu betul apa tidak? Betul kan? Orang lebih memilih untuk megang handphone, sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, gitu kan? Mau dari tua dari yang paling tua sampai yang paling muda. Jadi kalau menurut saya sih, ya ini akan jangka panjang. Jangka panjang. Jangka panjang Yakin banget. jangka panjang. Ya, saya yakin jangka panjang karena saya yakin dan saya percaya bahwa saya punya banyak ide untuk ke depan. Tapi jangan salah loh, TV, televisi sekarang sudah berinovasi loh. Jangan salah, televisi sekarang sudah berinovasi. Jadi Memang betul. Mereka berinovasi, tapi orang lebih santai itu pegang handphone saat ini. Di rumah kemana-mana megang handphone. Lebih jarang untuk orang nonton TV kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya sih lebih kepada ya ini jangka panjang Sebagai news lah. anchor nih atau istilahnya punya pekerjaan tetap di TV, gimana menanggapinya? Nah, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, kalau untuk di TV itu sendiri sudah banyak inovasi. Memang sekarang itu televisi sudah bekerja sama atau mungkin sudah bisa bisa men-share video-video dan program-programnya lewat sosial media. Contohnya media, YouTube, betul. Instagram, Facebook dan lain semua sebagainya. ya. Masuk semua. Bahkan ada podcastnya juga Iya, nih di bahkan TV. ada podcastnya Iya, juga. benar Tapi itu tidak bisa dibilang juga sebagai kalau misalnya dibilang tidak bisa dibilang sebagai influencer kalau menurut saya. Tidak bisa dibilang sebagai influencer karena mereka hanya cuma menggunakan medianya, tapi mereka tidak mendompleng nama bahwa I am an influencer. Tidak seperti itu. Gimana tuh Kara? Kalau menurut Rara sih, Rara tidak. Kalau saya ya, Iya. saya tidak pernah bilang diri saya seorang influencer. Tidak. Terus? Tapi banyak orang, tapi Kenapa, bro? maksudnya gini, banyak orang yang suka bilang influencer. Maksudnya saya bukan influencer. Kalau mau bilang selebgram, iya, Iya. saya terkenal karena saya punya konten. Iya. Tapi kalau influencer saya tidak, maksudnya kalau dibilang saya influencer sih I'm not gitu loh. Iya. Saya belum merasa memberikan Bisa dampak yang baik influence kepada pada netizen di luar sana. Oke. Tapi kalau mau dibilang selebgram, iya saya selebgram. Ya kemana-mana banyak yang minta foto gitu. Iyalah. Tapi kalau bicara soal influence atau tidaknya, saya rasa ketika kita berbicara even di televisi pun atau di sosial media pun, ketika kita berbicara dan kita melakukan segala sesuatu, berarti kita bisa menginfluence seseorang dan itu harus hati-hati. Baiklah, menurut kakak berdua penting gak sih adanya seorang selebgram atau influencer di daerah ini kayak gitu? Penting gak sih? Kenapa mereka harus hadir? Apa Oke, gunanya? dari BA Rara, dari BA Rara. Ini dari kisah pengalaman hidup saya. Oke, ya. gimana tuh? Dulu, kalau menurut saya penting banget di zaman era digital seperti saat ini, memang itu sangat penting banget. Karena apalagi di masa-masa kayak kemarin pandemi atau apa, banyak orang yang memang betul-betul dirumahkan dan akhirnya mereka memutuskan untuk membuat sebuah usaha kecil-kecilan. Dari situ Rara merasa tergerak dan akhirnya Rara bilang gini, ya udah kayak orang endorse atau orang PP. Iya. Ya udah kalau yang namanya UMKM kasih gratis aja, nggak usah. Apakah yang lain itu menjadi tolak ukur Karara? Atau semua diembat nih Kayak gitu. Karena kan seperti yang Karara bilang tadi, dia itu kan menginfluence, istilah harus baik hati kepada orang dan lain sebagainya. Iya. Oke, saya potong ya. Seperti yang kembali ke awal yang saya sudah bilang, Oke. Instagram ini adalah kalau mau dibilang
do track-nya ini second bagi saya. Sosial nomor 1. Bukan. Saya punya konten dan setiap bulan saya mendapatkan cuan dari konten. Cuan dari situ. Jadi Profesi saya. kalau yang namanya di Instagram saya ada orang yang ya udah mungkin sebulan 4 atau 5 UMKM yang saya bantu, ya udah nggak apa-apa. Dan Dibatasin. saat ini juga saya puji Tuhan ya memegang beberapa brand ternama yang ada di NTT. Luar 5 biasa. saya. Jadi memang profesi Saya yang ingat itu. Makanya selebgram itu menjanjikan cuannya loh. Hai cuan saya, Hati-hati. cuan Boleh menjanjikan cuan, boleh menjanjikan cuan, tapi kalau tidak bisa ini Ya atur ekonomi hancur. Ya makanya saya bilang, saya bilang makanya dijaga baik-baik dong. Hei. Oke. Aduh minum dulu dong, panas gua say. Ini tangan sudah mulai kesini nih. Pembatas tidak berfungsi lagi nih Kak Fani. Tolong bantu saya. Tolong. Siapa Ratu? Siapa ratunya? Oke. Berarti memang ini nyata sekali ya teman-teman, karena banyak juga netizen yang kayak bikin apa sih ini orang-orang jadi selebgram dong, tuh apa sih? Kenapa sih harus dong yang promosi? Kan ada TV, kan ada koran, kan ada radio. Kenapa harus dong? Kan ada baliho. Kenapa harus dong? Kenapa dong? Nah itu kan kadang kayak gitu kan. Nah menurut Kak Fonse yang istilahnya dari tim kontra nih, apalagi kerjaan utamanya adalah di kantor kayak gitu. Terganggu nggak sih dengan adanya selebgraman ini? Kalau bilang terganggu Kak Fani, mungkin agak sedikit terganggu dari attitude. Attitude karena mohon maaf, bisa diam. Karena ini waktu saya untuk berbicara. Siapa sih? Nafas Anda mengganggu saya tentunya. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, attitude itu adalah mungkin karakter atau dasar dari seseorang untuk bisa sukses dan sebagainya. Sekarang banyak mungkin orang hanya istilahnya mendompleng kesuksesan mungkin lewat sosial media dengan konten-konten yang istilahnya orang lihat begini Sani apa Sani ada yang lebih kreatif, ada yang lebih oke, lebih mantap dan ya istilahnya lebih bisa menghibur dan bisa lebih menginfluence tentunya. Tapi ada beberapa orang yang buat saya ketika saya lihat dia di sosial media, saya rasa kayaknya belum bisa deh. Nah, Kak Rara sendiri merasa terganggu nggak sih dengan adanya, kan tadi Kak Rara nggak mau di branding as an influencer, tapi lebih kepengen ke content creator nih. Merasa terganggu nggak sih dengan adanya selebgram yang baru muncul dari permukaan tapi bawa dampak jelek, sehingga mungkin ada netizen yang mikir mereka tuh harus ada tanggapan jelek, kayak gitu. Harus ada tanggapan. Kalau gitu, kalau soal yang ini, Rara kurang setuju. Dalam artian, Gimana nih? maksudnya Rara pro, tapi maksudnya seseorang tuh tumbuh kembangnya menjadi seorang, maksudnya kalau mau dibilang influencer, prosesnya itu kalau bisa ya ini jadi orang lah yang attitude-nya baik, biar bisa dihargain sama orang gitu. Sekarang kan lebih banyak orang pengen terkenal tapi dengan instan dan berbagai macam kayak mungkin mereka buat kalau buat yang baik-baik bisa terkenal, bikin sesuatu yang heboh gitu, yang jelek. Ya itu salah. Kalau itu salah, itu salah sekali. Itu salah sekali. Itu saya maksudnya sebagai nggak setuju sama sekali kalau gitu. Berarti untuk kali ini dia setuju sama Beta toh? Enggak, kan ini kan bukan bahas soal ini. Saya kan masih tetap pro. Kok lu heboh banget sih? Ya Allah. Iya, karena memang banyak keresahan netizen yang bilang kalau Kak nanti kalau hadirkan dua narasumber ini tolong dong bilangin kalau banyak netizen yang kadang-kadang merasa resah dengan adanya selebgram yang nggak bisa ngasih contoh ataupun kadang-kadang ngasih konten yang kadang-kadang aduh ngapain kita promosi ke dia sedangkan dia aja ngebacotnya atau ngomongnya aja kadang ngawur kayak gitu. That's the point sih, Miss. That's the point. Jadi gini, kalau menurut Rara sih, ini tergantung attitude-nya orang juga sih. Lu bawaan diri lu gimana? Kalau lu self brandingnya lu oke, pasti banyak orang yang akan kayak lihat lu untuk ya udah kasih job aja dia kayak gitu-gitu. Nah, bagi Kak Fonse yang istilahnya pekerja kantoran nih, apa sih yang membuat Kak Fonse yakin bahwa kayaknya pekerja kantoran lebih menjanjikan ketimbang influencer atau selebgram? Oke, berbicara tentang pekerja kantoran dan influencer mungkin perbedaannya. Nah, kalau pekerja kantoran itu kan pendapatannya mungkin setiap bulan ada. Dan sebaliknya juga influencer ini mungkin kontennya itu atau mungkin orang-orang yang endorse mereka itu mungkin bisa setiap hari, bisa setiap bulan juga. Tapi kadang-kadang ada di mana mereka itu tidak ada job.
Ya, non-job. Non-job, tidak ada job atau non-job. Nah, itu bagaimana seperti yang saya bilang tadi. Itu bagaimana kita harus bisa save money, harus bisa pintar dalam mengatur keuangan supaya tidak chaos pada saat tidak ada job. Nah, itu dia tadi tuh. Nah, dengan konten kita yang hari ini sangat luar biasa ya, dan istilahnya membuka pikiran banyak orang juga, dan bisa dibilang bahwa ini adalah dua sudut pandang yang berbeda, tapi memang ini jadi kerinduan teman-teman subscriber setianya Bawa Mau Nonstop untuk tahu kira-kira bagaimana sih pandangan seorang selebgram dan bagaimana sih pandangan seorang pekerja kantoran terhadap isu ini atau topik ini kayak gitu. Nah, balik lagi nih kakak berdua, gimana sih banyak nih anak muda yang saat ini fresh graduate gitu berlomba-lomba untuk jadi selebgram. Nah, mungkin karena kita udah mau masuk di akhir nih ya, apa sih pesan atau berikanlah closingan kalian gitulah ya, yang menohok gitu kepada teman-teman muda di luar sana bahwa ya pekerjaan ini tuh menjanjikan ataupun pekerjaan ini tuh nggak menjanjikan banget deh. Silakan dari siapa dulu nih? Mungkin dari Rara duluan ya. Dari Rara duluan sih gini, kalau yang namanya lu udah punya followers yang banyak, terus lu punya attitude yang baik, terus lu punya kepribadian yang baik, itu akan sangat menjanjikan lu, dengan yang penting lu punya kreativitas dalam konten. Itu pasti akan menjanjikan lu dan akan yang namanya memberikan lu cuan like itu. Be yourself, be unique. Kalau Rara sih be unique, be yourself. Kalau Rara sih kalau gitu. Jadi kalau menurut Rara sih ya, kalau bukan Rara ngajakin orang untuk jadi selebgram atau apa, enggak. Ini tergantung si doinya. Yang penting satu, komitmen. Komitmen itu hal yang paling utama untuk membangun branding self kalian ya. Kalau menurut Rara sih itu sih. Kalau menurut Rara. Luar biasa banget tim Boro dan juga ke tim kontra Afonso. Oke, kalau saya sih untuk berbicara soal pekerjaan, memang semua pekerjaan itu baik adanya. Tapi kalau menurut saya lebih baiknya kita itu kalau misalnya ada pekerjaan tetap sok mangga gitu loh. Karena kalau misalnya tidak ada pekerjaan tetap, kalau misalnya kita non job itu bakal chaos nanti. Bakal chaos menurut saya. Harus ada pekerjaan tetap, minimal harus ada pekerjaan tetap. Kita boleh jadi freelance sebagai influencer dan lain sebagainya untuk mencari ya istilahnya orangku bilang 1.000 2.000 lah. Iya. 1.000 2.000 untuk apa istilahnya ya, untuk tambah-tambah uang pulsa, uang data. Tapi kotong ke depan itu adalah orang yang dimana kotong tuh butuh banyak duit gitu loh. Banyak duit dalam artian everything it's about money. Secara finance. Iya, everything is about money. Jadi harus hati-hati. Sekali lagi buat anak-anak Kota Kupang atau anak-anak NTT tentunya, saya mengharapkan ketika teman-teman mau menjadi segala sesuatu apapun itu, teman-teman harus hati-hati dan teman-teman harus bisa mengatur keuangan kalian. Karena misalnya kalau tidak bisa mengatur keuangan kalian, alamat bakal chaos. Meninggal style. Satu kali lagi bilang apa Kak? Kalau misalnya apa? Meninggal style. Gitu. Ulang. 1, 2, 3 bilang apa? Meninggal style. Gitu loh. Ya, dan teman-teman juga terima kasih nih Kak Afonso dan belum selesai. Oke. Kalau lihat-lihat aku kayak gitu. Hah? Jadi makan apa? Apaan lagi segmen 2 ya? Bentar. Ada wasit di sini. Ada wasit di sini. Tolong dijaga. Ampun. Tolong baru dibahas attitude gitu. Oke, seru banget hari ini teman-teman subscriber setianya Bawa Mau Nonstop pastinya. Di season 4 ini kita menghadirkan program yang luar biasa kece dan seru. Seperti yang tadi udah kalian lihat sendiri bagaimana keseruan kita membahas satu topik yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Thank you sekali lagi untuk tim kontrak Afonso dan untuk Karara as a team pro. Dan teman-teman semua di luar sana, jadi selebgram ataupun influencer mau menjanjikan ataupun tidak menjanjikan itu balik lagi ke kalian sendiri sebenarnya. Yang harus kalian pertahankan yang pertama itu konsisten, kemudian kalian juga harus pandai yang namanya memanage keuangan kalian, dan pastinya jangan lupa untuk asah skill kalian karena kreativitas itu paling dibutuhin untuk jadi seorang selebgram, content creator, influencer dan lain sebagainya. Dan buat kalian yang misalnya memilih untuk mempunyai atau bekerja di kantor aja, it's okay, nggak ada yang salah dari hal itu. Tekuni passion kalian, kalau memang itu adalah ya yang kalian rasa paling baik, benar dan bermanfaat buat kalian, go with it kalau kata Kak Afonso. Dan akhir kata, saya Rifani.
Alfonso, Rara. Kita berjumpa lagi di segmen berikut pastinya. Stay tune terus di season 4 Ngomong Nonstop BBC BNS Battle Club.